Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berbakti kepada Tuhan. Baik rekan-rekan semua yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing, yakin dan percayalah berkah Tuhan nyata atas kita sekalian. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan menyerahkan ibadah ini kepadanya. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati apa yang menjadi niat hati kami, apa yang menjadi kerinduan kami untuk datang kepadamu, untuk menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu, untuk bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan, berkah-Mu nyata atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di tempat ini ataupun di tempat lain yang boleh menikmati siaran ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk ibadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita tidak bisa pergi menjauhi roh Tuhan. Karena Tuhan senantiasa selalu ada serta kita. Amin. Tidak pernah bisa menjauhi roh Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, apapun permasalahan, persoalan, tantangan yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, yakin dan percayalah, Tuhan senantiasa serta kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Karena Kau sahabat dan Kau dekat. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Haleluya. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami kakiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi ya Tuhan, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersama Kau dekat.
Engkau nyatakan untuk kami ketebusan-Mu. Hosana bagimu Yesus. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh Tuhan, biarkanlah pada saat ini kami boleh merenungkan atas kebesaran kasih setia-Mu bagi kami umat tetebusan-Mu. Oleh sebab itu biarkanlah ya Tuhan pada saat ini sungguh kami rindu, kami menantikan lawatan-Mu lewat kebenaran firman pada saat ini. Hati kami yang telah kami siapkan, pikiran kami untuk boleh menerima apa yang menjadi titah dan kehendak-Mu telah kami persiapkan ya Tuhan. Oleh sebab itu biarkanlah saat ini sungguh kami berpasrah hanya kepada-Mu saja. Terpujilah nama-Mu, berbicaralah kepada kami sekalian, sebab kami siap untuk mendengar bahkan melakukan dalam kehidupan sehari demi sehari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada istilah seorang yang mengatakan seorang pemimpin perkataannya harus dilakukan, harus diikuti, harus dipatuhi. Seorang komandan di satu tataran jabatan tertentu mengatakan kepada bawahannya, prajurit, lakukan ini. Maka orang yang ada di bawahnya akan mengatakan, siap. Atasan yang menyampaikan satu perintah atau amanat kepada bawahannya, mereka akan selalu mengatakan siap kepada komandannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam Tuhan memimpin umatnya. Tuhan membimbing, mengarahkan, merancang, rencanakan untuk umatnya. Maka pasti terjadi, pasti digenapi. Oleh sebab itu, karena sedemikian luar biasa pikiran Tuhan
ada yang telah dipahami oleh manusia, ada yang belum bisa dipahami oleh manusia, bahkan tidak bisa dimengerti secara akal pemikiran manusia. Tetapi seorang yang telah ditebus oleh Tuhan harus memiliki satu pemikiran, harus memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan menyempurnakan, menyelesaikan rencana atas hidup umatnya. Amin. Mari kita akan mencoba melihat kebenaran Alkitab yang terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Kita akan coba membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu dengan minum anggur atau minum yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak diberitahukan namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh itu janganlah minum anggur atau minum yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tadi di depan saya sampaikan, bahwa manakala seorang atasan mengatakan satu perintah atau amanat kepada bawahan, maka bawahan itu akan mengatakan siap dan melaksanakan. Dan pada bagian ini kita melihat yang menyampaikan hal itu bukan manusia, tetapi yang menyampaikan hal itu adalah Tuhan untuk orang Israel. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan katakan kepada orang Israel, secara khusus pada saat itu datang menemui salah satu keluarga yang ada di daerah Sora. Orang ini dari keturunan suku Dan, salah satu suku di Israel, dan mendatangi seorang kepala keluarga yang bernama Manoah. Yang didatangi pertama kali istrinya, dan disampaikanlah kepada istrinya yang saat itu mandul, dinyatakan mandul. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana tidak hanya untuk keluarga Manoah saja, tetapi sesungguhnya Tuhan datang menemui keluarga Manoah untuk karya penyelamatan orang Israel, di mana mereka semuanya telah berada di dalam penindasan bangsa Filistin. Karena Tuhan memperhatikan satu seru doa, mendengarkan satu jerit tangis umat pilihannya. Dan pada bagian ini
kita melihat bahwa Tuhan mendatangi salah satu keluarga dari suku Dan, yaitu keluarga Manoah, untuk satu karya penyelamatan. Pada bagian ini kita melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang mandul. Keluarga ini adalah keluarga yang mungkin secara dunia ini merasakan satu ketidaknyamanan karena tidak memiliki satu keturunan. Mungkin juga seorang yang frustasi atau putus asa. Tetapi Tuhan mendatangi keluarga ini untuk suatu agenda karya penyelamatan. Tidak hanya untuk keluarga Manoah, tetapi juga untuk orang Israel yang ada di dalam penindasan bangsa Filistin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mendatangi keluarga ini ada satu agenda. Karena Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan apa yang menjadi jerit tangis, apa yang menjadi satu keluh kesah bangsa Israel di bawah penindasan bangsa Filistin. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan turun campur tangan menunjukkan satu karya kepedulian terhadap umat pilihannya. Satu hal yang harus menjadi satu perhatian bagi kita sekalian, bahwa memang orang Israel ada pilihan Tuhan, tetapi kita juga saat ini orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang yang menikmati satu karya penebusan dari Sang Kristus Yesus. Oleh sebab itu, seperti orang Israel yang mengalami satu keadaan yang sangat perih, keadaan yang sangat menderita, maka siapapun kita saat ini sama. Mereka memang umat pilihan, tapi kita adalah umat yang ditebus oleh Allah oleh karena kita percaya kepada karya penebusan itu. Apakah di antara kita tidak memiliki satu persoalan permasalahan pribadi, keluarga, atau lingkungan, atau bahkan sekup secara bangsa? Kita melihat, kita memperhatikan satu keadaan dunia sekarang ini, secara khusus daerah negeri kita Indonesia. Apa yang terjadi? Semuanya mengalami satu kebimbangan, keraguan untuk apa saja yang akan dilakukan, untuk apa saja yang akan dikerjakan. Mereka semuanya diperhadapkan dengan kebimbangan, keraguan, melakukan, memutuskan sesuatu. Karena situasi yang tidak menentu. Apakah situasi karena sakit penyakit? Apakah situasi kondisi karena perpolitikan? Ataukah situasi kondisi karena perubahan iklim yang luar biasa yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan semua orang yang ada di negeri kita pada saat ini secara khusus? Oleh sebab itu mengakibatkan kegundah-gulanaan untuk melakukan berbagai macam hal, memutuskan berbagai macam hal sehubungan dengan apa yang akan kita lakukan dan kerjakan. Menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi takut. Oleh sebab itu, seperti orang Israel yang pada saat itu dilawat oleh Tuhan, maka demikian juga di dalam kehidupan kita, siapapun kita, orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, Tuhan Allah melihat, Tuhan Allah perhatikan, Tuhan Allah bersegera menunjukkan satu karya kepedulian bagi kita, umat tebusan yang berseru, berserah, berharap kepada Dia. Amin. Ini satu hal yang harus dipercayai dalam diri dan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Pada bagian ini kita melihat siapakah Manoah itu. Manoah adalah salah satu keluarga di Israel yang takut dan taat akan Tuhan. Mereka selalu
mencari Tuhan, mereka selalu mengutamakan Tuhan, mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Manakala malaikat Tuhan menghampiri istri Manoah, dan istri Manoah menceritakan kepada Manoah, maka Manoah mengatakan, siapakah abdi Allah yang menemuimu, yang mengatakan bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang nasir Allah dari perutmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Manoah menyampaikan hal itu kepada Tuhan bersama istrinya, sehingga hal itu didengar oleh Tuhan. Kemudian malaikat Tuhan kembali mendatangi istri Manoah. Kemudian buru-buru istri Manoah menghampiri Manoah. Suamiku, suamiku, orang yang dulu menemuiku mengatakan bahwa aku akan mengandung dan melahirkan seorang nasir Allah, dia datang kembali kepadaku. Kemudian ditanya namanya, siapakah sesungguhnya namamu? Karena masih ada dalam benak pemikirannya bahwa ini adalah seorang abdi Allah, ini adalah seorang hamba Allah. Kemudian malaikat Tuhan memberikan satu jawab, bahwa namanya adalah terlalu ajaib. Kemudian Manoah menyampaikan, aku akan memberikan satu hidangan, aku akan menyembelih seekor kambing untuk dihidangkan kepadamu. Aku tidak akan menerimanya. Kalau mau, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Benar, Manoah dan istrinya memotong kambing, kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Keluarga itu, Manoah dan istrinya, melihat dan perhatikan bahwa api Tuhan menyambar korban yang diberikan oleh keluarga Manoah ini. Kemudian berangsur-angsur hilang api Tuhan ke atas, sedemikian juga malaikat Tuhan serta pada naiknya api itu ke atas. Sehingga mengertilah keluarga ini bahwa ini adalah Tuhan. Matilah kita karena kita telah bertemu muka dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka, keluarga ini adalah keluarga yang takut, taat akan Tuhan, mengedepankan Tuhan dalam kehidupan mereka, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh memahami bahwa itu adalah kehadiran Tuhan yang menyantap, yang menyambar korban yang diberikan adalah Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka memahami, mereka mengerti, mereka mengenal bagaimana Tuhan mendatangi mereka, melawat mereka, mereka merasakan, mereka sungguh memahami bahwa ini adalah Tuhan. Sehingga kita mendapati bahwa keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan berkehendak untuk membuat satu agendanya supaya terrealisasi melalui keluarga ini. Keluarga Manoah dari suku Dan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, istrimu atau perempuan ini akan melahirkan seorang nasir Allah. Apa ketentuan-ketentuan yang harus kami perhatikan dari saat perempuan ini hamil sampai dilahirkannya anak itu? Apa yang harus kami lakukan dan kerjakan? Apa yang harus kami ikuti tentang perintah-perintah tentang ketetapan sebagai seorang nasir Allah terhadap anak kami? Kemudian itu yang dilakukan, itu yang dikerjakan,
Sehingga manakala anak yang dikandung istri Manoah lahir, diberi nama Simson sebagai seorang yang kuat, kemudian diarahkan untuk takut dan taat akan Tuhan. Ini keluarga ini membimbing anaknya, keluarga ini mengarahkan anaknya supaya takut dan taat akan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan mau memakai Manoah yang takut akan Tuhan, bukan satu hal yang sulit, satu hal yang mudah. Manoah manut, Manoah nurut, istri Manoah juga menurut dan mengikuti apa yang dikehendaki dikatakan oleh Tuhan. Karena mereka ada keluarga yang takut dan taat akan Tuhan. Menjadi pertanyaan berikutnya adalah bahwa Tuhan membuat agenda, Tuhan menyatakan agenda rencana penyelamatan untuk orang Israel itu tidak hanya pada diri dan kehidupan Manoah dan istri, tetapi kepada seorang yang bernama Simson. Pribadi lain yang pada saat itu belum ketemu Tuhan, belum face to face, berhadapan muka dengan Tuhan pada saat itu. Ini adalah pribadi yang lain lagi, yang baru lagi. Dan apakah hal ini mudah ya untuk seorang bernama Manoah dan istrinya mengarahkan anaknya untuk senantiasa menjaga dirinya supaya takut dan taat akan Tuhan? Maka pribadi yang lain memiliki satu perjuangan tersendiri manakala mau dipakai untuk merealisasikan agenda Tuhan. Dan pada bagian ini kita melihat bahwa Simson bertumbuh besar. Dan apa yang terjadi? Simson berjalan-jalan ke daerah Timna, dan Simson melihat ada seorang gadis di sana, tertarik. Kemudian datanglah dia kepada orang tuanya. Pak, Bu, tolonglah ambilkan aku gadis itu supaya aku nikahi. Ibunya, bapaknya telah mengarahkan dia, telah menganjurkan dia supaya ini itu yang harus dia lakukan. Manakala mengambil istri, harus orang yang dari sini. Sebenarnya arahan-arahan seperti itu sudah disampaikan oleh orang tuanya, tetapi Simson mengatakan bahwa tolong ambilkan seorang wanita dari Timna ini supaya aku menikahinya. Orang tuanya akhirnya dengan berat hati mengabulkan apa yang menjadi keinginan Simson. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya ini bukan murni keinginan Simson. Karena kita kalau membaca dalam Nats itu disebutkan bahwa sesungguhnya keinginan untuk memperistri gadis dari Timna itu adalah yang berasal dari Tuhan. Ini adalah satu sudut pandang lain yang tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami oleh orang. Orang yang takut Tuhan sekalipun, bahkan seorang Manoah dan istrinya. Manakala Simson meminta gadis Timna itu diperistri, maka sesungguhnya Manoah dan istrinya tidak memahami, tidak mengetahui, tidak mengerti bahwa ini adalah yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan mau memakai Simson, membuat satu permasalahan dengan orang Filistin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, manakala diperhadapkan seperti satu keluarga Manoah dan istrinya, manakala diperhadapkan dengan anaknya yang meminta istri dari pihak yang lain. Dan sesungguhnya itu adalah satu yang dikehendaki, itu adalah yang berasal daripada Tuhan. Kita mungkin sebagai orang yang mencoba untuk dekat kepada Tuhan, berpikir terus, kenapa anakku demikian? Kenapa demikian? Kenapa demikian?
Mungkin tidak hanya berpikir tentang anak yang seperti itu, tetapi ada satu permasalahan yang lain. Dalam pengertianku, aku tidak mengetahui cara Tuhan memimpin, cara Tuhan menolong, cara Tuhan untuk mengarahkan langkah kaki ini, di mana harus seseorang yang takut taat akan Tuhan menjalankan kehidupan hari demi harinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang susah untuk dipikirkan, tidak bisa dimengerti, tidak bisa dijangkau oleh pemikiran manusia, seperti Manoah pada saat itu. Tetapi keluarga itu tetap menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Tetapi keluarga itu tetap menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Dan memang diambillah gadis dari Timna itu. Dan apa yang terjadi dalam proses pernikahan itu, yaitu pada saat perjamuan, Simson mengadakan satu teka-teki, meminta orang-orang yang ada dekatnya untuk memberikan satu jawaban. Kalau engkau bisa menjawab teka-teki ini, aku memberikan hadiah ini dan ini. Tetapi kalau kamu tidak bisa memberikan jawaban, maka hadiah itu kamu harus berikan kepada saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Ke-30 orang yang dipanggil oleh Simson tidak bisa memberi jawab. Dan yang terjadi adalah 30 orang itu mencoba untuk mendatangi istri Simson dan menindas istri Simson, mengancam istri Simson. Hei gadis Timna, engkau memang menjadi istrinya Simson, tetapi kalau engkau tidak memberitahukan apa arti teka-teki yang disampaikan Simson kepada kami, maka kami akan membunuh semua anggota keluargamu. Kemudian benar, gadis Timna, istri Simson itu mengalami satu ketakutan yang luar biasa dan merengek-rengek kepada Simson. Simson, apakah engkau tidak mencintai aku? Apakah engkau tidak mengasihi aku? Apakah engkau tidak menyayangi aku? Maka tolonglah beri jawaban dari teka-teki yang kau sampaikan kepada 30 orang sahabatku itu. Simson memberikan jawaban, bapak dan ibuku saja tidak ku beritahu. Tidak ada orang yang tahu. Kenapa aku harus memberitahu kepadamu? Tetapi Simson dirayu terus. Istrinya merengek-rengek terus. Dan pada hari perjamuan yang ke-7, Simson memberikan jawab kepada istrinya yang terus merengek. Dan jawabannya diberitahukan kepada gadis Timna itu, dan gadis dari Timna itu memberitahukan kepada ke-30 orang yang mengancam untuk membunuh orang tuanya dan saudara-saudaranya. Akhirnya mereka bisa menjawab. Dan Simson memberikan hadiah kepada ke-30 orang itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini Simson seorang nasir Allah yang akan mewujud nyatakan agenda karya penyelamatan Tuhan kepada orang Israel. Pada saat ini kita melihat bahwa Simson diperhadapkan dengan cinta manusianya kepada gadis Timna, sehingga memberikan satu jawaban dan mengakibatkan satu kekalahan bagi dirinya. Tapi Simson kemudian marah dan memberikan gadis Timna itu kepada pengawalnya. Dah, silakan itu istriku. Kemudian dibalikkannya lah kepada orang tuanya. Kemudian orang tua menerima,
Kemudian suatu saat telah berlewat, kemudian Simpson datang kepada orang tua gadis itu dan mau menemui istrinya lagi. Dan dikatakan bahwa aku pikir kamu sudah sangat benci kepada anakku ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gadis dari Timna itu yang dulu menjadi istri Simpson diberikan kepada orang lain dan membuat satu amarah yang luar biasa lagi kepada diri Simpson. Dan apa yang terjadi? Simpson mengikat anjing hutan, ekor-ekornya diikat. Kemudian di sana diberikan satu obor di tengahnya. Kemudian beberapa anjing yang telah diikat tadi, kemudian saling tarik menarik, kemudian dilepaskan di area di mana mereka semua bertani, yang mana mereka mau panen. Kemudian hasil yang harusnya dipanen kemudian terbakar semua oleh karena anjing hutan itu larian kemari dengan membawa obor itu, sehingga merugilah orang-orang Filistin. Dan yang terjadi adalah kerugian didapat pada diri orang Filistin. Dan bertanya mereka sekalian, ulah siapakah ini? Kemudian mereka mendapati bahwa ini adalah ulah dari Simpson. Kemudian dicari lagi si Simpson, bagaimana cara orang Filistin untuk membuat si Simpson ini dikalahkan. Kemudian yang terjadi adalah bahwa orang-orang Yehuda mencoba untuk mencari Simpson dan ingin menyerahkan Simpson kepada orang Filistin. Maka Simpson mengatakan, kenapa engkau mau membunuh aku? Maka jawab orang-orang Yehuda, tidak, aku tidak mau membunuh. Tetapi karena engkau tidak mengajak aku untuk berperang melawan orang Filistin, maka sesungguhnya kami hanya ingin menyerahkanmu kepada orang Filistin, membelenggumu, mengikatmu, dan menyerahkan kepada orang Filistin, itu saja. Maka Simpson mengatakan, berjanjilah kalau engkau tidak menghendaki kematianku, aku serahkan. Ikatlah aku dan tunjukkan kepada orang Filistin. Maka benar diikat, kemudian dihadirkan ke sana. Dan apa yang terjadi? Setelah berhadapan dengan orang-orang Filistin yang berusaha untuk menghabisi Simpson, yang terjadi adalah Simpson melepas semua ikatan-ikatan yang sangat kuat itu, dan dikalahkanlah orang-orang Filistin itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Simpson mengadakan kerugian kepada orang-orang Filistin, menghabisi tentara orang Filistin yang mencoba mau membunuh dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah cara-cara di mana Tuhan memakai Simpson untuk mengalahkan orang Filistin tahap demi tahap. Dan pada bagian berikutnya dikatakan bahwa setelah kemenangan itu Simpson tidak hanya berhenti sampai di sana, tetapi dia tertarik dengan seorang yang bernama Delila. Apa yang terjadi? Diambillah Delila untuk hidup bersama dengan Simpson. Dan yang terjadi apa? Orang-orang Filistin ini pun juga memakai Delila untuk memperdaya Simpson. Dan akhirnya adalah bahwa Delila juga merengek-rengek kepada Simpson. Simpson, tolonglah engkau beritahukan kepadaku sesungguhnya di mana letak kekuatanmu, sehingga engkau bisa membuat orang-orang Filistin takut kepadamu, sehingga tidak ada orang yang bisa dan berani menghadapimu secara perseorangan ataupun kelompok yang melawan engkau. Coba beritahukan kepadaku. Sekali lagi, sekali merengek, Simpson memberikan jawaban yang tidak tepat. 2 kali merengek, Simpson pun juga tidak memberikan satu jawaban yang tepat. 3 kali merengek, maka Simpson juga masih memberikan satu jawaban yang lain. Dibohongilah si Delila ini. 1 rengekan pertama, rengekan kedua, rengekan ketiga.
Simson berbohong memberikan jawaban kepada Delila. Dan akhirnya pada keempat kalinya, manakala Simson ditanya dan Delila menyatakan, "Mengapa engkau, orang yang katanya mengasihi aku, mencintai aku? Aku telah merengek-rengek beberapa kali dan engkau berusaha untuk membohongi aku terus. Maka sekarang beritahukanlah itu kepada." Maka Simson luluh hatinya mendengar rengekan, katanya, "Engkau mencintai aku, tetapi engkau tidak memberitahukan dari mana sumber kekuatan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat kalinya Simson memberitahukan apa yang menjadi rahasia kekuatannya. "Kalau engkau mencukur semua rambut yang ada pada diriku, maka kekuatanku akan luntur. Kekuatanku melemah." Kemudian benar, Delila kemudian memanggil para tentara orang Filistin itu. Pada saat tidur, masuklah ke ruangan Simson, kemudian dicukurilah setiap rambut-rambut yang tumbuh pada tubuh Simson. Dan kemudian benar, Simson bangun. Dia sudah tidak memiliki satu kekuatan apapun. Dia tidak berdaya menghadapi banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian. Seorang yang takut akan Tuhan, manakala menjadi satu jalur agenda karya penyelamatan Allah, akan mudah untuk memahami jalur Tuhan memimpin, akan mudah memahami bagaimana cara kerja Tuhan mengarahkan dirinya. Tetapi pada bagian ini kita melihat seorang Simson yang muda, yang pada bagian ini kita lihat bahwa dia adalah seorang nasir Allah. Dalam kemudaannya, dia belum memiliki satu pengalaman untuk mengontrol hidupnya. Meskipun Tuhan mengetahui, Tuhan memberikan satu kebebasan kepada dirinya. Tapi pada bagian ini, cinta kepada manusia membuat seseorang memberitahukan hal-hal yang seharusnya tidak diberitahukan, dan membuat satu akibat yang fatal, membuat satu akibat yang merugikan bagi dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup sebagai orang yang takut dan taat akan Tuhan. Biarkanlah kita memperhatikan sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, memperhatikan, sehingga kita benar-benar memahami bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus berlaku, memutuskan sesuatu untuk kita kerjakan dan lakukan. Seperti pada bagian ini, seorang yang bernama Simson meskipun kuat, tetapi diperdaya oleh istrinya, diperdaya oleh Delila, perempuan Sundal, yang mengatasnamakan cinta. Oleh sebab itu, hati kita, perasaan kita harus kita benar-benar murnikan, harus benar-benar kita asah, bukan hanya untuk mengasihi sesuatu yang duniawi, yang sementara ini, tetapi kita harus terus asah untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Kita harus arahkan kasih kita hanya kepada Tuhan. Amin. Karena kasih yang ditawarkan manusia memang ada yang baik, tetapi juga ada yang kurang tepat. Oleh sebab itu, kendalikan emosi. Oleh sebab itu, kendalikan
hati ini untuk mengarahkan kasih secara tepat kepada orang yang berhak untuk mendapatkan satu objek dari kasih kita, istri kita, suami, anak-anak, saudara, tetangga terdekat, teman. Maka kita harus menunjukkan kasih model apa, kasih seperti apa yang kita bisa arahkan kepada mereka sekalian. Dan juga terlebih kasih kepada Tuhan. Itulah yang utama dan terutama. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana perjalanan hidup kita mengikut Tuhan sebagai umat tetebusan Tuhan. Tuhan memang menyelesaikan apa yang telah direncanakan di dalam kehidupan umatnya. Oleh sebab itu yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang menuntaskan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu berharap berserah hanya kepadanya. Pada bagian yang terakhir, setelah tentara Filistin mencoba untuk mencungkil kedua bola mata Simson, Simson sudah tidak bisa melihat, kekuatannya sudah tidak ada lagi, dan pekerjaannya adalah menggiling, memutar-mutar menggiling anggur yang diperas, dan dia menjadi lawakan bagi orang-orang Filistin. Suatu saat penggede-penggede orang Filistin berkumpul di satu tempat, kemudian mereka menginginkan, kita coba hadirkan Simson, biarkan Simson melawak di depan kita. Bukankah dia sudah tidak punya mata dan dia tidak bisa melihat, dan dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi? Hadirkanlah dia ke hadapan kita. Mereka semua menikmati satu perjamuan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Simson menyadari, Simson yang ada dihadirkan ke tengah-tengah perjamuan orang Filistin itu menyadari yang sesadar-sadarnya bahwa manakala dirinya sebagai seorang nasir Allah, dirinya sebagai alat Allah untuk menyelamatkan orang Israel, dia menyadari itu, dia memahami itu. Kemudian dituntunlah Simson dituntunlah dia oleh seorang anak kecil. Kemudian anak itu dibisiki dan minta supaya Simson diarahkan ke satu tiang, di mana dia mencoba untuk meraba-raba, dan tiang satu dengan tiang yang lainnya berkaitan menopang bangunan itu. Dan manakala dalam hati Simson tiang itu hancur, tiang itu rubuh, maka semua orang yang ada di dalam ruangan itu akan mati semuanya. Maka pada saat itu Simson yang telah menyadari kesalahannya, Simson yang telah menyadari bahwa perilakunya waktu-waktu lalu mengedepankan emosi, mengedepankan satu perasaan yang tidak terkontrol, mengumbar hawa nafsunya. Dan manakala dia menyadari, dia bertobat bahwa dia ada sebagai nasir Allah, dia ada sebagai alat Allah untuk mengalahkan orang-orang Filistin yang telah menjajah, yang telah menindas orang Israel. Pada saat itu dia berseru kepada Tuhan bahwa berikanlah kekuatanku untuk terakhir kalinya, supaya aku bisa menang, mati untuk menang. Itu yang dikatakan oleh Simson kepada Tuhan. Berikanlah kekuatan untuk terakhir kalinya. Biarkanlah aku mati bersama-sama dengan orang Filistin yang ada di tempat ini. Kemudian benar, Simson mendapatkan satu kekuatan yang daripada Tuhan. Hancur, roboh bangunan itu, dan semua orang-orang yang ada di dalamnya mati. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, orang yang mendapat karya penebusan daripada Tuhan Yesus, maka yakin dan percayalah, Tuhan
yang telah merancang rencanakan pasti akan menyelesaikannya. Tergantung seseorang memiliki satu kesadaran pribadi lepas pribadi bahwa ini adalah rancangan Tuhan dalam hidupku. Ini adalah rancangan Tuhan. Sadarlah, sadarlah, sadarlah bahwa Tuhan menyelesaikan rencananya dengan tepat. Amin. Apapun yang ada di dalam benak pemikiran Bapak Ibu Saudara sekalian, kesusahan, kelemahan, keterbatasan, kesulitan, kekhawatiran, kecemasan seperti apapun, Tuhan punya rencana, Tuhan punya agenda. Oleh sebab itu, arahkanlah kasih kita yang terutama dan pertama hanya kepada Allah, kepada keluarga sanak famili ataupun orang-orang yang lainnya dengan tepat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Tuhan. Saat ini kami sungguh memuji-Mu, kami mengagungkan-Mu. Seperti Simson di akhir hidupnya menyadari bahwa ada agenda Tuhan dalam hidupnya. Biarkanlah ya Tuhan, kami adalah umat tebusan-Mu, sehingga boleh menyadari di dalam waktu-waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami menikmati hidup ini, sehingga kami senantiasa percaya, kami senantiasa paham memahami bahwa rencana-Mu itu bagi kami umat-Mu. Rancangan-Mu Tuhan sendiri yang menyelesaikan. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami sekalian yang memiliki berbagai macam beban pergumulan pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau menolong mereka karena Tuhan punya agenda tersendiri. Tolonglah kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh memahami bagaimana rancangan-Mu dalam kehidupan kami dan bagaimana rencana-Mu yang iya dan amin terselesaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati kami sekalian yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran kami lewat Zoom. Tuhan, Engkau menolong. Dan saat ini kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau menolong pemerintahan negeri kami tercinta dalam menyelesaikan permasalahan tentang kesehatan, tentang hubungan sosial politik, tentang perekonomian. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah negeri kami. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk kehidupan kami. Sehari demi sehari yang akan kami lalui lewati, tidak tahu apa yang akan terjadi, namun biarkanlah kami pasrahkan, percaya hanya kepada-Mu. Karena Engkau Allah Sang Penolong, Allah yang telah membuat rancangan-rencana dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan sungguh kami mau menyambut segala berkah campur tangan-Mu itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyi. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, nyata memimpin melalui segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan semangat.